Gimana bisa Indonesia turun di turnamen sebesar ini, tapi tanpa satupun wakil dari sektor putri? Ada apa sebenarnya dengan PBSI? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel kesayangan para pecinta bulu tangkis. Kali ini, kita akan bahas kabar yang cukup mengejutkan dan bikin banyak penggemar geleng-geleng kepala. Dari negeri singa, datang sebuah berita yang cukup bikin dahi berkerut. Indonesia resmi tanpa wakil di sektor tunggal putri dan ganda putri untuk Singapore Open 2025. Ya, kamu nggak salah dengar. Untuk turnamen BWF World Tour Super 750 yang digelar di Singapore Indoor Stadium mulai tanggal 27 Mei sampai 1 Juni, tak ada satupun Srikandi merah putih yang tampil. Padahal, turnamen ini bukan sembarang turnamen, Sob. Dengan total hadiah mencapai 1 juta dolar Amerika atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Ajang ini jadi salah satu turnamen bergengsi yang ditunggu-tunggu pemain top dunia. PBSI sudah merilis daftar pemain yang akan turun, dan dari Indonesia hanya mengirim 7 wakil. Yap, hanya 7. Jumlah ini turun drastis dibanding tahun lalu yang mencapai 11 wakil. Dan lebih mengejutkannya lagi, semua berasal dari sektor putra dan ganda campuran. Ini artinya, Indonesia bakal mengandalkan kekuatan cowok-cowok tangguh dan kombinasi pasangan campuran untuk berburu gelar di negeri singa. Mari kita kulik satu-satu siapa saja yang membawa bendera merah putih kali ini. Di sektor tunggal putra, hanya ada satu nama, Jonathan Christie. Yap, Jojo. Ini akan jadi turnamen debutnya sebagai pemain profesional setelah memutuskan cabut dari pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah langkah besar dan berani dari Jojo yang pastinya akan menjadi sorotan. Apakah langkah barunya ini akan membawa hasil manis? Patut kita tunggu. Lanjut ke sektor ganda putra. Ada 3 pasangan yang akan bertarung. Pertama, pasangan senior Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Kita semua tahu, Fajar Rian punya pengalaman dan daya juang luar biasa. Tahun lalu mereka nyaris jadi juara, namun harus puas jadi runner-up setelah kalah dari pasangan Cina, He Jiting dan Ren Xiangyu, 2 game langsung. Kedua, ada nama yang bikin banyak fans senang, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Leo akhirnya comeback setelah sempat absen karena cedera lutut kiri. Ini penampilan yang sangat ditunggu-tunggu. Publik ingin lihat apakah Kebabias bisa langsung tancap gas di turnamen besar ini. Pasangan ketiga yang juga patut diperhatikan adalah Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Meski belum sepopuler 2 pasangan sebelumnya, Sabar Reza sering tampil konsisten dan memberikan kejutan. Bisa jadi Singapore Open ini jadi panggung pembuktian mereka. Nah, sekarang kita bahas sektor ganda campuran. Di sini, Indonesia juga menurunkan 3 pasangan. Yang pertama, ada pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka adalah wajah baru yang sedang naik daun dan siap menggebrak. Berikutnya, pasangan senior yang sudah kenyang pengalaman, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Pasangan ini dikenal punya teknik mumpuni dan mental yang cukup kuat. Lalu, ada pula pasangan Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, yang siap memberikan perlawanan sengit terhadap lawan-lawan berat dari negara lain. Namun, tak bisa dipungkiri, absennya wakil dari sektor putri menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini strategi? Apakah karena performa putri kita sedang menurun? Atau memang karena alasan teknis dan kesiapan atlet? Yang jelas, ini adalah sinyal keras bahwa sektor putri butuh perhatian lebih, baik dari segi pembinaan maupun regenerasi. Menilik ke belakang, terakhir kali Indonesia meraih gelar di Singapore Open adalah pada tahun 2023. Saat itu, Anthony Sinisuka Ginting sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan Anders Antonsen di final dengan skor meyakinkan 21-16 dan 21-13. Sayangnya, kali ini Ginting absen dan estafet perjuangan dipegang oleh Jojo. Sobat catatan badminton, jika kita lihat dari susunan pemain yang turun, beban harapan jelas ada di pundak sektor putra dan ganda campuran. Meski jumlah wakil Indonesia lebih sedikit dari tahun lalu, kualitas tetap ada. Apalagi dengan kembalinya Leo Carnando, dan debut profesional Jojo, turnamen ini tetap menjanjikan banyak kejutan. Jadi, akankah Indonesia bisa mencuri gelar di tengah absennya sektor putri? Atau justru ini jadi titik balik bangkitnya sektor putra dan ganda campuran? Kita tunggu aksi mereka di lapangan. Jangan lupa dukung terus wakil-wakil Indonesia dan saksikan perjuangan mereka di Singapore Open 2025. Terima kasih sudah nonton sampai habis di catatan badminton. Kalau kamu suka dengan update seperti ini, jangan lupa klik like, share ke sesama pecinta bulu tangkis, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, salam sengih.
Cuma 7 wakil Indonesia yang turun di Singapore Open 2025, dan 2 ganda putra andalan kita langsung jadi tumpuan harapan di hari pertama. Tapi ada kejutan besar yang bikin semua mata tertuju ke Leo dan Bagas. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyuguhkan kabar terbaru dan terhangat seputar dunia bulu tangkis, baik dari dalam maupun luar negeri. Di video kali ini, kita akan membahas kabar mengejutkan sekaligus penuh harapan dari ajang bergengsi Singapore Open 2025. Turnamen level Super 750 yang akan digelar mulai tanggal 27 Mei hingga 1 Juni di Singapore Indoor Stadium ini bakal menjadi panggung ujian berat bagi tim merah putih. Tapi yang bikin kaget, jumlah wakil Indonesia di turnamen ini bisa dibilang sangat minim. Cuma 7 wakil saja yang akan bertarung membawa nama bangsa. Serius, hanya 7. Yap, betul banget. Di ajang sebesar Singapore Open, Indonesia hanya menurunkan 7 wakil. Padahal kita tahu, turnamen Super 750 itu bukan turnamen kaleng-kaleng. Levelnya tinggi, poinnya besar, dan hampir semua pemain top dunia wajib hadir di sini buat ngejar peringkat dan gengsi. Tapi ternyata, kali ini pasukan Indonesia tampil dengan kekuatan yang super ramping. Namun jangan salah, walau sedikit, yang berangkat bukan pemain sembarangan. 2 ganda putra andalan Indonesia langsung akan menjadi pembuka jalan di hari pertama. Mereka adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Kedua pasangan ini punya misi berat, tapi juga jadi tumpuan harapan besar di tengah keterbatasan wakil dari Indonesia. Fajar dan Rian datang dengan modal cukup oke. Setelah menembus semifinal di Thailand Open, mereka dapat jeda istirahat sekitar 1 pekan untuk mempersiapkan diri lebih matang. Artinya, stamina dan fokus mereka semestinya sudah kembali penuh untuk mengawali perjuangan di Singapore Open. Sementara itu, Leo dan Bagas justru membawa cerita yang cukup emosional. Leo baru saja pulih dari cedera ligamen lutut kiri yang membuatnya absen cukup lama dari beberapa turnamen penting seperti Sudirman Cup, Thailand Open, dan Malaysia Masters. Namun kini, Leo akhirnya comeback. Dalam pernyataan resminya, Leo mengaku sempat diliputi trauma dan rasa takut saat pertama kembali latihan. Tapi dalam 10 hari terakhir menjelang turnamen ini, Leo menyebut sudah tidak lagi merasakan sakit dan rasa percaya dirinya pun mulai bangkit. Alhamdulillah bisa kembali berpasangan dengan Leo setelah masa pemulihan, ujar Leo dengan semangat yang mulai menyala. Ia juga menambahkan bahwa meski masih ada sedikit bayangan cedera, ia sudah cukup yakin untuk kembali tampil maksimal bersama Bagas. Yang bikin menarik lagi, kedua pasangan Indonesia ini akan menghadapi lawan-lawan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Leo dan Bagas dijadwalkan melawan pasangan Thailand yang cukup merepotkan, yaitu Kittinupong Kedren dan Decapol Puavaranukroh. Decapol sendiri dikenal sebagai pemain ganda campuran elit, tapi kini tampil di ganda putra. Ini jelas bukan lawan sembarangan. Sementara itu, Fajar dan Rian akan bertarung melawan pasangan Malaysia yang unik, yakni Tan Wee Kiong dan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin. Nama Tan Wee Kiong jelas tidak asing, ia merupakan pemain veteran yang sempat menembus papan atas dunia. Artinya, ini bakal jadi duel yang penuh strategi dan taktik matang. Pertandingan babak 32 besar untuk keduanya akan digelar di hari pertama, dengan Fajar dan Rian main lebih dulu sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Diikuti oleh Leo dan Bagas sekitar pukul setengah 5 sore di lapangan yang berbeda. Lalu, siapa saja sih sebenarnya wakil-wakil Indonesia di Singapore Open tahun ini? Di sektor tunggal putra, hanya ada satu nama, Jonathan Christie. Kita tentu berharap besar Jojo bisa tampil tanpa beban dan membawa pulang hasil maksimal. Untuk sektor ganda putra, selain Fajar, Rian, dan Leo Bagas, ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang siap unjuk gigi. Sektor ini jelas menjadi tumpuan utama Indonesia, mengingat kita punya sejarah panjang dan gemilang di ganda putra. Sedangkan dari sektor ganda campuran, Indonesia menurunkan 3 pasangan, Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, serta Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Ketiganya punya potensi mengejutkan, tapi juga harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari negeri lain. Dengan kekuatan yang terbatas, tentu saja kita tidak bisa berharap hasil besar tanpa usaha maksimal. Tapi dari 7 wakil ini, semangat pantang menyerah dan strategi matang bisa jadi kunci buat mengejutkan lawan dan pecinta bulu tangkis dunia. Kadang, justru ketika jumlah sedikit, semangat juangnya lebih terasa karena semuanya tahu bahwa tidak boleh ada yang tersisa. Semua harus all out. Nah, gimana menurut Sobat Catatan Badminton? Siapa wakil yang paling kamu nantikan penampilannya di Singapore Open 2025 ini? Apakah Fajar dan Rian yang sedang mencari momentum emas? Atau Leo dan Bagas yang siap membuktikan bahwa cedera tidak akan memadamkan semangat juara? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, dukung terus para pejuang merah putih.
Dan pantengin terus channel ini karena kita akan terus update kabar terbaru dari Singapore Open dan turnamen-turnamen bergengsi lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan update dari catatan badminton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita panas seputar dunia bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat dukung badminton Indonesia.